Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Iqbal Tobing. Seru banget. Itu sebenarnya lagu yang susah juga. Susah, lu sambil nyanyi berarti. Ya jadi itu contohnya barusan. Oke. Tadi kalau kalian dengar ada looping ya di bagian lagu itu. Loopingnya ada, terus ada suara-suara seperti kayak tamborin. Itu pengganti kalau klik atau metronom kalian hilang. Kayak gitu. Nah itu bisa kalian siasatin dengan lagu apapun. Kalau misalkan kalian lagi tidak ada klik, carilah patokannya adalah di sequencer itu. Dan saya yakin sekarang drummer sekarang udah banyak yang bisa. Bisa ya. Ya, tapi belum banyak yang tahu. Oke, itu dia kuncinya. Yes. Jadi, nah, siapa yang mau nanya? Ada ini lagi? Kalau mau nyoba satu orang boleh. Misalkan, oh iya ini ternyata isinya begini. Iya, coba silakan. Trouble yang berhubungan dengan trouble di panggung silakan boleh. Ya, silakan. Ada yang mau tanya atau mau coba? Yang mau berani? Oh ya, silakan. Dua orang atau tiga? Berapa orang? 3 orang. Siap, ya nanya aja nggak apa-apa, atau misalkan mau ke depan mau ngetes, oh gimana sih suaranya maksudnya gitu. Ya penasaran silakan. Siapa yang mau nanya? Oh mau nanya mau maju? Mau nanya? Oke boleh. Siapa mas namanya? Brian. Halo Om, saya bertanya, apa ada kayak akal atau apa gitu? Maksudnya apa ada cara untuk mengakali kalau misalnya kita disuruh maju tiba-tiba untuk main drum, untuk bermain lagu yang belum kita dengarkan sama sekali, tapi tetap harus dimainkan karena sudah request dari tamu di cafe atau di mana ya gitu. As a session drummer berarti. Iya. Ya, menjadi kamu drummer session, drummer cafe? Iya. Oh ya, oke. Siasat ini cuma satu sebenarnya. Sebelum kamu kamu kan drummer reguler ya. Jadi drummer reguler itu karena saya juga pengalaman juga sempat reguler juga. Nomor satu bukan masalah jago teknik atau drum kamu sendiri, tapi harus menguasai banyak lagu. Jadi kalau menurut saya drummer reguler, drummer session apapun itu yang berhubungan dengan mengiringi band orang atau penyanyi solo, menurut saya yang jago adalah harus menguasai banyak lagu. Kayak misalkan kamu regulernya apa? Top 40 atau apa? Top 40. Berarti kamu harus update lagu-lagu 2025 ini apa aja sih? Bruno Mars. Bahkan kayak lagu yang kayak apa. Nah, kamu nggak suka, tapi kamu harus membawakan karena kamu melayani tamu. Requestnya, misalkan seperti itu. Jadi bukan ego kita yang harus kita keluarin, tapi memang harus profesional. Nomor satu adalah sebelum kamu tampil sebagai drummer session, kamu harus menguasai banyak banget lagu, dan itu banyak banget. Ya itu harus benar-benar kamu dengar pelan-pelan, kayak misalnya Bruno Mars atau Justin Bieber, bahkan Ariana Grande atau siapapun itu yang berhubungan dengan top 40. Top 40 itu kan update terus, ganti-ganti. Nah jadi kamu harus benar-benar kuasai banyak lagu. Gitu. Di saat kamu tiba-tiba kamu sorry namanya siapa tadi? Brian request dong lagu Bruno Mars gitu yang baru. Loh kamu harus siap, kamu udah harus tanpa latihan, kamu udah pernah dengar, kamu pernah latihan sendiri. Oh yaudah, ayo boleh. Nah itu kamu menunjukkan kamu jago dan profesional kayak gitu. Jadi kamu harus belajar dulu, harus banyak dengar lagu, referensi lagu-lagu apa aja sih di cafe ini lagunya kayak gitu. Nah itu baru kamu berhasil. Oh mau tanya lagi Om? Boleh. Kalau lagu top 40-nya lama-lama gimana? Kenapa? Pakai mic, sorry. Sering dapat lagu yang lama-lama Om. All this. Ya. Kalau kamu udah ya itu dia, makanya berarti kan kamu nggak top 40 doang. Berarti kamu kan bisa dapat lagu-lagu seperti kayak The Mercies, kayak mungkin The Rollies, mungkin atau lagu-lagu yang Indonesia yang 70 atau 80 bahkan 60-an itu kamu harus dengar karena kamu profesional sebagai band atau drummer reguler gitu. Belum pernah tahu misalnya harus terpaksa main gitu.
saya juga orang tua ini juga kadang nggak ngerti kan lagunya. Ya. Terus yang diakalin itu apa Om? Misalnya ada step-step tertentu. Kalau misalkan emergency-nya udah di atas panggung ya. Yang pertama dapat key dulu dari pemain keyboard atau pemain gitarnya. Ini kira-kira temponya segimana? Itu eye contact sama communication harus benar-benar lancar. Gitu. Jadi misalkan, oh lagu siapa? Oh ini lagunya The Rollies. Mana? Cinta yang tulus di dalam hati. Oh berarti tempo gimana? Tulus di. Udah kamu udah siap-siap. Oh tempo segitu. Oke mulai. Ya. Nah itu eye contact kamu harus tetap harus ada pegangan satu pemain yang memang dia menguasai lagu itu. Gitu. Jadi tanpa harus tahu lagunya, tapi kamu minimal benar-benar oh ya kesini. Oke, satu bar feel ya. Oke, feel kamu feel. Jadi benar-benar seenggak-enggaknya kamu nggak kelihatan banget kalau kamu nggak tahu lagu. Tapi kalau bagi saya sebelum hal itu terjadi lebih baik kamu mendengarkan lagu-lagu oldies tersebut. Gitu. Karena itu sudah satu kewajiban. Penonton tidak mau tahu kamu nggak tahu lagu, oh nggak bisa. Kamu tetap harus membawakan karena kamu dibayar profesional untuk melayani kita, kayak gitu. Jadi harus tanggung jawab seperti itu. Tepuk tangan untuk Brian. Oke, sebentar ada iklan lagi, kita akan dapat door prize nih. Kali ini mobil agak mahal, HRV ya. Nah, untuk plat nomor S1781 Ini elektrik nih. Iya, 3 kali. Iya, parah. Oke, siapa untuk HRV? Wah, oke Mas. Nanti kuncinya taruh di sini Mas. Oke, ada lagi. Banyak banget. HRV putih lagi-lagi. L178-1LL. Silakan dipindahkan untuk HRV putih L1781LL. Siapa? Ayo. Mobilnya kayaknya menghalangi. Gak ada. Oh punya saya, oh bukan. Ya untuk HRV L1781LL, silakan mobilnya untuk segera dipindahkan. Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan terakhir. Oh ini di bawah. Siapa Mas? Berdiri aja Mas. Nama saya Rizky. Ini yang sering saya mau pertanyakan untuk drummer ini Mas. Kan kalau drummer double pedal itu Mas, kan ada rantainya itu Mas. Itu kadang-kadang kita waktu manggung pas di pertengahan lagu itu los itu gimana untuk cara mensiasatinya itu? Saya pernah gitu. Saya cuma itu aja. Pakai double pedal yang rantai, yang chain berarti. Oke, sorry mereknya apa? Tahu lupa. Kasih tahu yang Aku pas. nggak tahu. Kasih tahu yang pas. Makanya pakai pearl di. Langsung banyak lo. Enggak, karena apa? Bener. Itu rantai kan? Nah kalau kamu pakai pearl yang Eliminator Diamond ini, kamu lihat ada nggak rantainya? Ada nggak? Jangan lihat sepeda ya. Ada nggak rantainya? Nah ini namanya direct. Ini direct. Ya jadi kalau kamu itu memang trouble banyak drummer yang memang menggunakan double pedal ya. Terutama kalau mainnya agak ya ngerok atau gimana. Nomor satunya adalah kamu harus ya benar-benar di tuning dulu double pedalnya, jangan langsung pakai karena kan mau gimana pun yang berhubungan dengan baut pasti kan lama-lama renggang kayak gitu. Jadi kamu harus cek dulu, jangan langsung cuma pasang. Terus juga baut yang kamu perhatiin. Nah sekarang ya udah, pertanyaanmu itu nyambung banget Mas. Ya udahlah, sekarang zaman 2025 beralih lah ke yang direct. Jadi pakai yang Diamond Drive. Ya. Nggak mungkin kita bawa drummer sendiri kan? Mungkin udah disediakan dari panitia. Itu loh maksud saya. Ya, tapi double pedal punya sendiri kan? Nah itu waktu itu nggak bawa sebenarnya. Nah, berarti next kamu harus jauh lebih profesional lagi. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Double pedal, stick itu udah suatu kewajiban drummer untuk kalau untuk berprofesional. Ini siapa teriak-teriak sih? Wow. Fansnya. Yang mau maju mungkin monggo. Oke. Udah jelas apa gimana? Ya intinya double pedal baru Mas, beli Mas, baru Mas. Kasih. Ojo pelit-pelit Mas. Diamond Drive untuk kasih. Matur suwun. Oke, foto dulu. Silakan. Oke. Abis ini akan ada last question. Abis itu kita beli baru Mas. Oh, ini siapa nih yang mulai yang pas? Oh, oke. Silakan. Silakan namanya Mas.
blackout ya. Mending temennya bantu deh buat fotoin deh. Kasihan loh, ini full loh memorinya. Jil, foto aja. Gil. Gil. Nang kene yo. Kayak nang arep sih. Lo piye to? Lah ya mare di sini. Sisa. Nah. Ayo, yang fotoin kita bench Leo nih. Kasih bench Leo. Tepuk tangan dong buat kasih. Mau foto apa? Jersey Persebaya toh bawain toh buat aku. Lo yo utang ya pokoknya ya. Aku mau. Halo Mas Iqbal. Halo. Iya, selamat malam Mas. Mas mau tanya nih, selain ear monitor biasanya kira-kira apa elektronik yang dibawa oleh drummer profesional seperti Mas Iqbal? Selain ear monitor, apa yang dibawa? Iya. Biasanya ada di sebelah kiri atau kanan ya? Atau di belakang itu? Kalau sebelah kiri biasanya aku kopi. Oh, kopi. Oke. Kalau sebelah kanan handphone taruh gitu. Iya. Canda. Ya tadi yang saya bilang Mas. Jadi kalau drummer itu sebenarnya kalau benar-benar udah profesional dan untuk kebutuhan kenyamanan sendiri dan untuk tidak ada trouble atau apapun di saat kalian kamu show, ya harus bawa drum sendiri gitu. Harus punya drum sendiri. Harus dipaksakan punya drum sendiri. Kalau memang Anda seorang drummer profesional. Kalau memang Anda pengen sukses menjadi drummer yang profesional, paksa kalau memang harus punya senjata sendiri gitu loh, yaitu drum. Nah drum juga kan sekarang juga banyak ya, misalkan Pearl ini harganya juga nggak terlalu mahal. Bahkan kalau misalkan belum mampu beli drum, wajibnya apa? Misalkan main drum genrenya apa? Ska Bang. Wow. Kebetulan sama, aku juga punya Pearl juga. Wih, tepuk tangan dong. Ya udah, wajibnya berarti kan kalau ska itu kan berhubungan dengan snare piccolo ya. Iya, betul. Yang lebih high, yang kayak gitu. Itu wajib kamu bawa. Terus juga double pedal nggak terlalu karena memang basicnya single. Ya udah, yang bikin kamu nyaman di luar drum apa misalkan? Ya udah kamu misalkan bisa bawa anduk, terus misalkan bawa minuman kopi atau aqua untuk kamu standby juga. Ya di luar drum itu pengaruh juga gitu. Dan yang utama ya balik lagi, pokoknya kalau misalkan drummer tuh ya wajibnya apa? Ya selain memang kamu pakai ear teknisnya, ya udah bener-bener kamu proper di yang lain. Ya kayak tadi barusan misalkan kamu air minum harus sedia, karena mau gimana pun kan berhubungan dengan olahraga, energi keluar main drum harus tetap minum air putih kayak gitu. Atau kalau saya biasanya juga air putih atau enggak kopi biasanya. Nah udah, yang penting ya kalau misalkan kamu pakai metronom sama sequencer? Enggak, metronom aja. Metronom aja, sequencernya enggak? Sequencer enggak? Oh berarti untuk jaga tempo kamu sendiri ya? Iya betul. Tepuk tangan, ini bagus banget. Ini salah satu contoh drummer yang modern, ya, pakai metronom. Bahkan sekarang band punk di luar negeri, band ska di luar negeri udah minimal pakai metronom. Jadi ini yang patut dicontoh. Kalau drummer itu sekarang harus modern dengan memakai metronom. Jadi kalau misalnya kamu nggak pakai metronom pun, siasatinnya apa? Kamu tinggal pakai handphone, di aplikasi udah ada metronom. Kamu pakai headset sendiri, kamu pakai metronom, udah nggak perlu pakai ear yang dari vendor lagi. Tapi alangkah lebih baiknya profesional kamu punya body pack sendiri, gitu. Tepuk tangan buat masnya. Oke, karena itu adalah pertanyaan terakhir, kita udah ada di penghujung acara. Mungkin ada beberapa statement dari lu Bang untuk kita menutup acara Open Minded dari Pearl. Untuk rekan-rekan di sini yang udah datang, mungkin ada ilmu yang bisa lo sampaikan, Ya. bisa lo. Kesimpulannya Ya. adalah kita harus sesuai dengan yang kita bikin di sini adalah open minded ya. Ya. Open minded itu berarti kan memang terbuka buat siapa aja
dan berbijak. Betul. Dan di sini kata-kata jago itu bukan hanya jago di skill main Betul. drum itu sendiri, tapi bagaimana jago menghadapi di atas panggung kalau ada trouble, Betul. jago di saat kamu bersosialisasi, Betul. jago di saat kamu bisa menghormati yang lebih senior. Betul. Itu jadi untuk balik lagi ke drumnya itu sendiri, bagi saya adalah pesan saya cuma satu, jangan pernah bosen dan selalu harus latihan, latihan, dan latihan. Oke, latihan, latihan, dan latihan. Jadi teman-teman bisa langsung terapin di rumah atau dimanapun kalian bisa manggung di luar, bisa akan ketemu senior-senior, show respect lah ya. Yes. Lalu bisa latihan, terus bisa juga bisa dibilang konsisten ya bang ya. Yes, yang saya tadi bilang juga, pokoknya itu kan menyambung semua. Kalian terutama drummer-drummer muda, Iya, betul. drummer-drummer calon generasi bangsa Indonesia ini, terutama kalian harus respect sama orang tua kalian sendiri. Betul. Jangan pernah ngebantah atau apapun, dan begitu juga orang tuanya support 100% buat anaknya kalau pengen jadi drummer, karena drummer adalah sekarang udah menjadi salah satu mata pencarian terbesar yang Betul. bisa kalian jalani. Jalanin. Gitu. Oke. Mau ada tambahan lagi bang? Udah Cukup? Oke. Udah. Ini akan menjadi penampilan dari Bang Iqmal. Lo akan ngapain bang? Closing aja, paling solo. Solo, oke. Ini penutup aja, solo drum. Penutup. Mungkin kalian bisa lebih dekat juga boleh. Nanti kita selfie bareng ya. Iya. Foto. Oke. Jadi ini adalah penghujung acara dari Open Minded by Pearl di Melodia Musik Surabaya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang udah hadir. Terima kasih juga untuk Melodia Musik Surabaya dan semuanya. Saya Richard dan semua teman-teman dari Melodia Musik Surabaya dan Pak Pandu, Mas Rizky dan semuanya pamit undur diri. Jadi please welcome Iqmal Tobi.
tangan sekali lagi untuk Iqbal Tewi. Kita foto-foto dulu. Oh ya, ayo mendekat, jangan di belakang. Ayo mendekat, nempel.